Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Alhamdulillah kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Dengan limpah dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kita masih bisa melakukan aktivitas kita sehari-hari. Semoga aktivitas kita dapat bernilai ibadah. Selawat beriring salam kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Di sore hari ini kembali saya akan menyampaikan kisah-kisah motivasi. Kali ini saya akan menceritakan tentang biji jagung. Tersebutlah seorang raja yang sangat arif dan bijaksana, memiliki kerajaan yang sangat luas. Suatu ketika sang raja ingin melakukan sayembara di wilayah kerajaannya. Maka sang raja mengumpulkan para pemuda yang berada di wilayahnya untuk dipilih siapa yang terbaik di antara mereka. Maka sang raja memberikan pengumuman dan datanglah para pemuda ke kerajaan dan mereka berkumpul di alun-alun kerajaan. Kemudian sang raja berkata, "Saudara-saudaraku, hari ini saya akan mengadakan sayembara. Sayembara ini akan memilih siapa yang terbaik di antara kalian." Maka sang raja mengeluarkan biji jagung dan raja berkata, "Siapa di antara kalian yang bisa menumbuhkan biji jagung ini dengan subur dalam jangka waktu 1 bulan, maka dialah pemenangnya." Kemudian para pemuda merasa senang dan mereka mendapatkan bibit biji jagung masing-masing. Kemudian sang raja berkata, "Sekarang tugas kalian adalah pulanglah dan tanamlah bibit jagung ini. Kemudian pastikan kalian bisa menumbuhkannya dengan subur dalam jangka waktu 1 bulan." Maka para pemuda pulang dan mereka langsung menanam bibit itu di dalam pot dan tanah-tanah yang subur. Hari demi hari mereka terus menjaga tanaman mereka. Hingga suatu ketika ada seorang pemuda yang merasa keanehan terhadap bibit yang diberikan sang raja. Tetapi pemuda ini tidak mengatakan kepada teman-temannya karena dia khawatir dia akan menghasut yang lain. Kemudian para pemuda hari demi hari berkumpul dan mereka menceritakan tentang perkembangan tanaman mereka. Tetapi si pemuda ini dia hanya diam karena dia merasa tanamannya tidak berhasil. Kemudian setelah dapat waktu 1 bulan, maka mereka kembali berkumpul di kerajaan. Dan sang raja melakukan pengecekan terhadap hasil dari tanaman para pemuda. Si pemuda ini merasa sangat malu karena dia hanya membawa tanah subur di genggamannya, sedangkan teman-temannya membawa tanaman yang sudah mulai tumbuh dan subur mereka bawa, dan teman-teman si pemuda ini menertawainya dan mengejeknya karena dia tidak berhasil menumbuhkan tanamannya. Kemudian raja mengecek satu persatu hasil dari tanamannya. Tibalah pengumumannya, maka raja memanggil pemuda tadi yang hanya membawa tanah yang subur itu. Raja berkata bahwa kamu adalah pemenangnya, kata raja. Maka seluruh hadirin kaget dan terkejut atas keputusan sang raja. Mereka protes kepada raja, mengapa dia yang menang? Sedangkan tanamannya tidak ada yang tumbuh, tunas kecil pun tidak ada yang tumbuh, raja. Begitu protes mereka. Tapi raja berkata, wahai para hadirin, bibit jagung yang saya berikan kepada kalian 1 bulan yang lalu itu tidak akan pernah tumbuh karena bibit itu sudah saya rebus dan tidak ada satupun yang mengetahuinya. Maka pada hari ini saya memutuskan yang pemenangnya adalah pemuda yang tidak tumbuh sedikit pun tanaman di dalam potnya. Maka teman-teman, ternyata yang menjadi pemenangnya adalah si pemuda tadi. Raja berkata, "Disinilah saya tahu bahwa siapa yang terbaik di antara kalian dengan sifat jujur, dan saya juga mengetahui siapa yang jadi pembohong." Ya, maka akhir dari bibit jagung itu, si pemuda ini diangkat menjadi asisten pribadi sang raja karena sifat jujurnya. Itulah dia kisah
pada sore hari ini kita dapat mengambil hikmah bahwa sifat jujur adalah sifat yang mulia. Rasulullah menekankan kepada kita agar selalu bersifat jujur, karena dengan jujur maka kita akan tenang, kehidupan kita juga bisa tenang dan jiwa kita bisa tenang. Begitu juga sebaliknya, kalau kita tidak jujur, berbohong, maka itu akan menyebabkan hati kita menjadi gelisah. Semoga kita dapat mencontoh akhlak dari Rasulullah, yaitu siddiq, yaitu terpercaya dengan sifat jujur kita. Itu ya untuk motivasi sore hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.